Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim mudzakkaran bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin salat Jumat yang Allah muliakan.
Segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak karunia. Wabil khusus karunia iman dan Islam yang masih kita bisa rasakan hingga hari ini, sampai kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Kita berharap betul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat inilah nanti yang akan menghantarkan kita berjumpa dengan kematian, yaitu kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita saksikan hari ini di jalan-jalan, di dalam gang-gang, bahkan di pelosok desa sekalipun sudah mulai meriah dengan dekorasi demi dekorasi, dengan pajangan dan hiasan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang memasang umbul-umbul, ada yang memasang bendera, ada yang memasang berbagai macam hiasan agar terlihat semarak tempatnya. Kita bersyukur betul rakyat Indonesia begitu cinta dengan tanah airnya. Namun yang jadi permasalahan bagi kita hari ini, apakah anak bangsa hari ini mengerti akan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, mengerti akan sejarah kemerdekaan negaranya sendiri? Hari ini esensi dari kemerdekaan yang dilihat hanyalah ketawa ketiwinya saja, hanyalah perlombaan demi perlombaannya saja, hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaannya saja, tanpa mereka mengerti akan hakikat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para kusuma bangsa. Mereka berjuang dengan darah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya, bahkan rela mati untuk membela tanah air tercinta ini. Hari ini kita saksikan begitu banyak perlombaan yang keluar dari jalur yang seharusnya. Banyak perlombaan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama ataupun tuntunan dari negara kita. Ada perlombaan laki-laki menyerupai perempuan, bermain bola dengan menggunakan daster. Ada perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahkan ada acara syukuran yang di dalamnya justru terdapat nilai-nilai kekufuran yang besar yang seharusnya kita bisa hindari. Tapi syukuran ini justru dirayakan oleh kepala-kepala daerah, oleh pemimpin-pemimpin setempat, oleh pengurus-pengurus setempat. Mereka memasang panggung yang begitu luar biasa mewahnya. Kemudian diadakan acara dangdutan, biduan dinyanyikan, aurat dipertontonkan, kemaksiatan dibiarkan. Apakah itu esensi dari kemerdekaan yang akan kita rayakan tidak kurang dari seminggu lagi? Padahal kalaulah seandainya hari ini Bapak proklamasi kita, Bapak Soekarno dan juga Bung Hatta ditanya bagaimana Indonesia bisa merdeka dengan peralatan yang seadanya, melawan peralatan yang canggih dari Belanda dan juga penjajah-penjajah yang lainnya, maka pasti mereka akan menjawab sebagaimana jawaban yang mungkin sering kita dengar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 di alineanya ketiga ini sudah sangat jelas bahwasanya agama kita tidak berlepas tangan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ternyata sejarah pun mencatat kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan teks proklamasinya di pagi hari di hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945, yang artinya mereka para pejuang ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tengah-tengah gempuran para penjajah. Mereka masih memikirkan bagaimana kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mereka telah melewati 9 malam Ramadan dengan penuh ketakutan. Mereka berjuang di dalam tahajud mereka. Mereka berjuang dalam sholat tarawih mereka. Mereka berjuang di dalam puasa mereka untuk memerdekakan negara Republik Indonesia tercinta kita ini. Bahkan sebagaimana kita hafal betul, isi Pancasila nomor 1 pun adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya usini wa iyyakum bitaqwallah,
Maka yang paling penting dari perayaan demi perayaan kemerdekaan yang telah sampai 78 tahun ini adalah bagaimana cara anak bangsa agar lebih mengenal dengan Tuhannya, lebih dekat dengan Tuhannya. Janganlah sampai pengenalan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebaik-baiknya takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin meninggal dalam keadaan yang terbaik. Maka perbaikilah amal kita, maka perbaikilah akhlak kita, maka perbaikilah hidup kita. Dekati Allah Sang Pencipta. Jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, apapun jabatanmu, tinggi rendah jabatanmu, kaya miskin engkau, susah ataupun senang engkau, takwalah kunci kehidupan kebahagiaan dunia akhiratmu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah engkau dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat siapa kita di dunia ini. Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat pangkat kita. Yang Allah lihat adalah takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sangat disayangkan apabila hari ini banyak sekali anak-anak bangsa yang berusaha menggerogoti kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan berbagai macam akhlak yang mazmumah, akhlak yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Ada yang dengan cara korupsi, ada yang cara dengan kolusi dan nepotisme, bahkan ada yang cara suap menyuap. Itu semua adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Bahkan negara ini bisa rusak karenanya. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyuap, yang disuap nanti tempatnya adalah di neraka. Ini adalah teguran yang sangat besar, teguran yang sangat dahsyat dari Nabi Muhammad SAW. Dan negara kita sedang terjangkit dengan penyakit yang begitu luar biasa ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dikaruniakan keimanan dan ketakwaan dimanapun dan kapanpun berada, dan dikaruniakan pemimpin yang soleh dan solehah agar kita menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya jikalau apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari atas dan bawah, dari langit dan bumi. Kalau sudah keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kebahagiaan dunia dan akhirat akan mudah kita dapatkan. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, pahlawan sejarah, pahlawan kemerdekaan Allah abadikan pun ada yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisahnya kisah nyata yang Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi yang mungkin sudah kita baca atau mungkin sedang kita baca di hari Jumat ini. Pahlawan kemerdekaan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi yaitu kisah yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisahnya Zulkarnain. Kisah Zulkarnain yang membebaskan suatu kaum dari perbudakan, yang membebaskan suatu kaum dari penjajahan. Penjajahan dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain diminta untuk bagaimana cara terbebas dari penjajahan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Zulkarnain mengatakan, "Apa? Siapkan besi-besi yang terbaik. Aku tidak bisa memerdekakan negara ini, kaum ini hanya sendirian. Aku butuh bantuan kalian, aku butuh kerjasama kalian." Maka ada yang mencari besi, ada yang memotong besi, ada yang membuat rangka besi. Karena besi yang diminta akan dibuat benteng yang tinggi setinggi 2 gunung. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara membuat benteng dengan peralatan yang sederhana di zamannya, kemudian tingginya sampai setinggi gunung. Kemudian Zulkarnain pun meminta untuk membakar besi tersebut. Ketika bakaran besi tersebut sudah mulai ada apinya, mulai muncul api yang besar, lalu dituangkanlah timah ke dalamnya, sehingga menjadi benteng yang kokoh menutupi jalan penjajah untuk masuk ke negeri tersebut.
Dan pada saat kaum tersebut mengeluh-elukan Zulkarnain, selamat Zulkarnain, hebat Zulkarnain, merdeka Zulkarnain, dengan kepintarannya kami bisa selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Tapi justru jawaban dari Zulkarnain begitu indah. Qala hadza rahmatun min rabbi. Sesungguhnya ini bukan dari kuasaku, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa Khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa menambah ketakwaan kita semuanya. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا